di 2024 lokasi ya. Jadi lokus kejadian kekerasan terhadap anak itu di tahun sebelumnya itu nomor 1 terjadi di rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian terjadi di sekolah. Tahun 2025 terjadi pergeseran. Tetap di rumah dan lingkungan sekitar itu adalah 59 sekian persen itu terjadi di rumah dan lingkungan. Kemudian sekian persen itu terjadi di ruang digital. Saya sendiri bingung mau memulai dari mana tentang pendidikan kita, sistem pendidikan kita dan sebagainya. Ini mungkin efek dari sosial media yang memunculkan bahwa anak hari ini anak Gen Z ya, itu banyak salah, kemudian adabnya kurang dan sebagainya. Padahal guru juga memperlihatkan kekerasan di sekolah dengan alasan mendidik, padahal tidak dibenarkan. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan situasi terkini kekerasan yang dialami oleh anak di Indonesia. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Pak Agustinus Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat sore Pak Agustinus. Sore. Gimana kabarnya Pak hari ini? Luar biasa. Luar biasa baik ya, tapi sepertinya kabarnya tidak baik bagi mereka-mereka anak-anak yang mungkin mereka tuh belum bisa membela dirinya ketika terjadi kekerasan kepada diri mereka. Seperti itu mungkin ya Pak ya, bisa dibilang. Oke, ke Pak Agustinus, kemarin di Instagramnya aku juga sempat lihat kalau Pak Agustinus ini menyoroti tentang perilaku kekerasan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia ya, mulai dari ada kasus penganiayaan dan lain sebagainya. Kan cukup banyak ya bisa dibilang ya Pak ya, nggak cuma 1 atau 2 aja. Gimana pandangan Pak Agustinus terkait dengan kasus tersebut? Iya, Farah, ini agak sulit kita sebetulnya hari ini ya. Oke ya. Makin kompleks permasalahan anak-anak kita. Kita tahu pastinya anak-anak ini kan masa depannya bangsa ini gitu ya. Kita mencanangkan 2045 Indonesia emas. Tapi kalau ngelihat hari ini peristiwa, berita, kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak, sebetulnya kita cemas sebetulnya ya. Belakangan ini juga hampir setiap hari medsos kita dibanjiri, saya sebutnya tsunami kekerasan. Setiap hari selalu terjadi berita-berita yang sangat tidak baik buat anak-anak. Tentu ini jadi perhatian kita semua ya, mulai dari orang tua termasuk kalangan akademisi ya. Saya berharap generasi muda turut serta mempunyai konsentrasi untuk bisa membantu melindungi anak-anak kita. Karena semua kita yang sudah dewasa pasti pernah merasakan jadi anak-anak tentunya. Betul. Itu saya pikir Farah. Oke, kan tadi Pak Agustinus sempat mention ada sekarang tuh situasinya seperti tsunami kekerasan gitu ya Pak ya. Kira-kira ada faktornya nggak sih Pak kenapa bisa terjadi tsunami kekerasan ini di Indonesia? Ya, ini zaman berubah ya. Kemudian tantangannya juga berubah. Kalau menurut data kami, yang pertama itu adalah kita terjadi disfungsi keluarga. Karena menurut data Komnas Perlindungan Anak yang kami tangani, kami dampingi kasus-kasus anak, 59% pelaku kekerasan itu ada di orang tua. Ayah kandung, ayah tiri. Atau kalau kita ambil total peristiwa atau pelakunya, 80% itu terjadi di orang dekat. Mulai dari paman, kakek, kemudian nanti ada di sekolah, ya, guru, kepala sekolah dan sebagainya. Yang pertama yang saya cermati adalah terjadi disfungsi keluarga, yang mana peran ayah sudah terlupakan. Hari ini orang tua begitu sibuknya untuk mencari nafkah dalam tanda petik,
Sehingga akhirnya orang tua itu sebagai ayah yang harusnya jadi pelindung di rumah, perannya itu hilang. Makanya angka fatherless di kita termasuk yang tertinggi nomor 2 di dunia. Jadi seorang ayah ada sosoknya di rumah, tapi perannya hilang, nggak ada. Sementara menurut ahli psikolog ya, umumnya anak yang mengalami kekerasan itu kehilangan sosok idola bapaknya sebagai pelindung dia. Seperti itu kira-kira, parah. Oke Pak, berarti sebenarnya kan emang fungsi dari orang tua tuh menafkahi ya seorang bapak. Tapi tidak terlepas juga seorang bapak tuh punya kewajiban bahwa untuk menyayangi, memberi kasih sayang gitu ya Pak, bisa dibilang. Jadi nggak terlalu fokus untuk hanya memberikan duniawinya saja, tapi kasih sayang, pemberian hatinya itu juga perlu gitu ya Pak. Betul, hari ini kan anak-anak kita kehilangan kasih sayang, kehilangan sentuhan. Betul. Ditambah lagi orang tua harus saling berkejaran untuk mendapatkan perhatian dari seorang anak karena adanya sosial media. Oke. Yang mana ketika sosial media ini dimanapun bisa diakses, anak-anak juga dibebaskan untuk memiliki handphone. Mungkin kebanyakan orang tua kita, data kita menunjukkan literasi orang tua kita minim, literasi digitalnya, pengawasannya minim. Kemudian dengan bahkan sebagian orang tua malah memberikan gadget belum waktunya. Oke. Anak-anak itu, saya bahasanya ya, dicekokin gadget tuh dari sejak balita. Ketika anak-anak itu diberikan makanan, kemudian langsung ditontonkan gadget di depannya dengan harapan dia tidak terlalu sibuk ngurusin anaknya dan dia bisa main TikTok sendiri, ya. Dia bisa bebas menggunakan sosial media. Dia lupa bahwa anak sudah diracuni sejak kecil, sudah edik sejak kecil. Lalu kita hari ini langsung menyalahkan anak-anak kita. Kita lupa bahwa kita juga turut berperan di situ. Inilah problem-problem saat ini yang ada. Tentunya hari ini kami di Komnas Perlindungan Anak selalu menyuarakan, melakukan edukasi ke RT RW, ke sekolah-sekolah, ke anak-anak kita, terutama tentang bahayanya pengaruh dari sosial media ini. Gitu. Iya, karena sepertinya sosial media dan juga game ya Pak ya, karena ya, termasuk ya. Karena game itu kayaknya sekarang banyak sekali anak kecil yang ya gampang banget untuk dikasih game aja biar diem dan lain sebagainya. Jadi ya itu bukan sesuatu hal solusi ya, tapi itu sebenarnya harus menjadi sebuah pembatasan tersendiri gitu ya Pak, ketika kita memberikan anak kecil itu paparan screen time gitu. Betul, ya Pak. Screen time-nya karena dari semenjak kecil sudah dibiasakan. Lalu kemudian tidak orang tua membelikan gadget itu tidak diberikan keterangan atau informasi ke anak-anak apa yang akan dia dapat dari situ. Sehingga di situ orang tua kehilangan fungsinya karena semua hal bisa dilihat di sosial media. Ditambah lagi ketika misalnya orang tua nggak punya waktu, selesai sudah. Gitu. Iya, oke Pak. Tsunami kekerasan ini kan tidak hanya terjadi di keluarga ya Pak ya. Mungkin ada beberapa juga yang kita temukan di sekolah gitu. Di sekolah yang mana kegiatan anak itu mostly itu terjadi di sekolah bisa dibilang ya Pak ya. Kira-kira tanggung jawab seperti apa sih Pak yang harus diberikan oleh guru untuk memberikan ruang nyaman bagi anak, terus juga dan juga sekolahnya gitu. Mereka tuh harus melakukan apa biar anak itu tuh merasa aman gitu di sekolah. Ya, yang pertama mungkin saya terangkan dulu ya data Komnas Perlindungan Anak. Menurut catatan akhir tahun kami di sepanjang 2025 terjadi pergeseran ya di 2024 lokasi ya. Jadi lokus kejadian kekerasan terhadap anak itu di tahun sebelumnya itu nomor 1 terjadi di rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian terjadi di sekolah. Lalu yang ketiga, tahun 2024 itu baru 5% yang terjadi di lingkungan sekolah. Tahun 2025
terjadi pergeseran. Tetap di rumah dan lingkungan sekitar itu adalah 59 sekian persen itu terjadi di rumah dan lingkungan. Kemudian sekian persen itu terjadi di ruang digital. Oh, oke. Lalu berikutnya nomor 3-nya bergeser di lokusnya di sekolah itu nomor 3. Dan ini angkanya besar sekali. Kalau ngomongin sekolah ini mungkin kita akan panjang ya bahas ini karena saya sendiri bingung mau memulai dari mana tentang pendidikan kita, sistem pendidikan kita dan sebagainya. Tapi minimal saya mau katakan begini. Hari ini kita masih melihat bahwa sekolah itu adalah tempat belajar. Padahal sesungguhnya sekolah itu juga tempat mendidik. Akan berbeda ketika sebagian guru memperlakukan murid-muridnya atau siswanya itu untuk mengajar atau katakan hanya fokus kepada nilai-nilai akademis. Itu yang kita dapat hari ini. Iya. Padahal sekolah adalah rumah keduanya anak. Betul. Harusnya tempat teraman kedua setelah rumah. Bagaimana mungkin di rumah tidak aman, kemudian itu juga membekali dia ketika sampai di sekolah menjadi tidak aman. Ditambah lagi untuk situasi peraturan Permendikbudnya juga yang terbaru nomor 6 2026 itu menurut saya ada poin-poin kemunduran di situ. Penanganan anak-anak yang berkasus di sekolah hanya lebih berpihak kepada guru. Ini mungkin efek dari sosial media yang memunculkan bahwa anak hari ini anak Gen Z ya, itu banyak salah, kemudian adabnya kurang dan sebagainya. Padahal guru juga memperlihatkan kekerasan di sekolah dengan alasan mendidik. Padahal tidak dibenarkan. Apapun ceritanya kekerasan bukan mendidik. Seperti itu. Nah ini yang menurut saya perlu koreksi sangat banyak sekali di sistem pendidikan kita. Ya. Terutama mungkin yang paling sederhana, kita harus tempatkanlah sekolah itu menjadi tempat untuk belajar dan tempat untuk mendidik anak-anak kita. Mulai dari attitude, itu kan banyak yang lupa kita. Kita selalu melihat anak-anak kita dari segi nilai matematikanya berapa nak, fisikanya berapa dan sebagainya. Sementara hari ini harusnya dituntut anak-anak kita itu untuk menjadi attitude yang baik, disiplin dan sebagainya. Itu yang harus dikoreksi sebetulnya, Farah. Iya, karena sekolah itu bukan hanya tentang nilai, kita tuh juga berkembang karakternya di situ. Betul. Ya Pak ya. Karena ya bertemu orang baru dan sebagainya itu karakter kita tuh akan berubah dari waktu yang pertama dengan waktu yang kedua dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Dan harusnya melanjutkan. Ketika di rumah ada pendidikan karakter, di sekolah juga dilanjutkan sebetulnya, seharusnya. Saya percaya anak-anak itu tumbuh, misalnya kalau di rumah diberikan nilai-nilai kebaikan sehingga dia mampu memproteksi dirinya ketika berada di luar rumah, pasti anak-anak juga terhindar dari kekerasan sebetulnya. Oke Pak, nah terkait dengan penjeratan hukum nih Pak, masa hukum di Indonesia kan banyak banget nih pelaku-pelaku yang seperti tadi yang sudah di-mention di awal, pelakunya itu adalah orang terdekat ya, entah itu orang tua kandung, paman dan lain sebagainya. Tapi kira-kira ada tantangan khusus tersendiri nggak sih Pak tentang penanganan ini? Karena kan yang dialami itu pelakunya tersendiri itu kan ada orang terdekatnya, orang tuanya. Apakah hukum itu memandang berbeda atau seperti apa nih Pak? Ini sesungguhnya miris ya, yang mana harusnya keluarga itu adalah benteng perlindungan anak sebetulnya. Namun justru di rumah lah, di keluarga lah, anak-anak itu paling besar mengalami kekerasan. Tadi kaitannya dengan disfungsi keluarga, lupa peran ayah hanya sebagai pencari nafkah saja, kan seperti itu. Nah hambatannya mungkin
dalam data empirisnya kita, penanganan atau pendampingan kasus di kita, pertama seringkali relasi kuasa ya terjadi di situ, bahwa di tengah-tengah masyarakat itu masih ada nilai-nilai, misalnya yang paling benar sih orang tua lah, anak ngikut aja gitu. Iya. Ini yang membuat juga kekerasan itu terjadi. Karena dianggap suaranya anak itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika kekerasan itu terjadi, contoh baru-baru ini kita menerima juga pengaduan bahwa anaknya mendapatkan pelecehan dari orang tua kandung, dan kebetulan juga ibunya dalam keadaan sakit di rumah itu. Mereka hanya tinggal bertiga. Si anak ini akhirnya melapor ke Komnas karena dianggap dia tidak dipercaya sama lingkungan keluarganya. Karena si ayah sudah meng-grooming ke seluruh keluarga. Akhirnya si anak diam. Itu yang banyak terjadi. Kalau kawan-kawan media, rekan-rekan yang lain juga, kenapa ya pelaku korban kekerasan itu kok diam aja gitu? Kita selalu menjustis begitu kan? Kok nggak berteriak, kok nggak bersuara? Faktanya itu bahwa nilai-nilai budaya kita tetap memperlihatkan bahwa yang paling benar itu adalah orang tua di situ. Itu yang membuat sering terjadi. Lalu kemudian di budaya kita juga hal ini kan semacam aib. Jadi banyak juga yang keluarga mendiamkan gitu. Bahkan dia tahu, sebenarnya dia tahu, tapi karena menjaga nama baik keluarga, ini didiamkan. Kejadian kemarin yang viral di Bogor, ada dua orang anak itu menjadi korban kekerasan dari bapak tiri, karena dia tidak kuat lagi di rumah. Padahal istrinya tahu atau mama kandungnya tahu. Tapi ibunya lebih memilih untuk mendiamkan. Akhirnya si anak ini tidak kuat lagi berada di rumah karena tadi juga ada faktor ekonomi ya. Karena si suami tidak bekerja, yang bekerja hanya si istri. Itu dilakukan ketika istrinya sedang bekerja, sehingga anak ini dikabarkan menghilang dari rumah. Padahal sesungguhnya anak itu tidak kuat lagi. Akhirnya datang ke kantor Komnas. Ketika kita lakukan TA in-depth interview dan psikolog, ternyata mengalami kekerasan oleh ayah tiri. Artinya itu budaya-budaya di kita menganggap ini aib, nggak perlu disebarluaskan, sehingga itu juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengungkapan kasus-kasus anak di lingkungan keluarga seperti itu. Oke, berarti karena kalau tadi pandangan tentang aib itu kan seperti kayak sudah melekat gitu ya. Betul. Jadi susah untuk diubah, susah untuk kalau kita tuh bisa meyakinkan anaknya tuh juga ya udah ngomong juga, atau ibunya juga ikut menyelamatkan gitu. Justru ini kan kalau saya dengar dari pernyataan Pak Agustinus ini kan sepertinya ibunya juga melindungi gitu ya. Ibunya tahu keadaan yang sebenarnya dan diam. Makanya ketika anak ini hilang, ini waktu itu viral di Bogor, di sosial media, dan anak ini dilaporkan meninggalkan rumah. Kemudian dilaporkan lagi sama ayah tiri itu dan ibu kandungnya atau istrinya, anak ini hilang di kepolisian. Kepolisi sempat mencari, polisi sempat mencari sampai melakukan ada CCTV di mana mereka turun dan sebagainya. Akhirnya kita dampingi, akhirnya kita buat laporan lagi di Polres bahwa anak ini mengalami kekerasan. Sebenarnya lebih dari kekerasan, ya, sampai ke pencabulan, persetubuhan, seperti itu. Akhirnya di saat yang sama ketika di kepolisian, si ayah tiri dan ibu kandung masih berada di situ, kemudian kita laporkan, akhirnya polisi juga menahan kedua orang tua itu. Seperti itu. Itu salah satunya. Ditambah lagi mungkin satu lagi, Farah. Ini juga tentang bagaimana sistem di negara kita, kapan ada pelajaran menjadi orang tua. Kita nggak pernah diajarkan untuk menjadi orang tua. Saya pikir ini juga, saya tadi sambil ngobrol sama kamu, tapi saya berpikir tadi,
sebetulnya ada ruang, misalnya kan ada sesi sebelum menikah, Oke. ya, ada di Departemen Agama atau di dinas terkait yang ada konseling sebetulnya sebelum pernikahan. Ya, harusnya itu bisa dimanfaatin menurut saya sebagai ujian, ya, untuk menjadi orang tua. Kita paparkan fakta-faktanya nanti ketika menjadi orang tua akan mengalami seperti ini. Hari ini kan itu tidak ada. Kita hanya belajar sendiri, Betul. seperti itu. Lalu terakhir satu lagi, ini juga penting harus saya sampaikan. Masih sangat minim orang tua untuk mengajarkan body safety kepada anak-anak kita. Yang mana boleh dipegang, yang mana tidak boleh dipegang. Karena itu terjadi di rumah kan, bahkan ayah kandung yang melakukan itu. Artinya saya percaya kalau anak-anak diajarkan dari sejak kecil dia mampu memproteksi diri, apakah di rumah atau di luar rumah. Itu poin penting menurut saya untuk anak-anak kita. Gitu. Mungkin kita agak bergeser ke solusi ya Pak, ya Solusi, boleh oke. ya. Oke, kan Komnas Perlindungan Anak ini baru-baru ini muncul dengan meluncurkan kanal pengaduan AI Sahabat Anak ya Pak ya, atau bisa disebut dengan ASA. Berarti itu kan sudah masuk nih peran teknologi ke dalam solusi kekerasan anak inilah, bisa dikatakan gitu ya Pak ya. Tapi secara faktanya nih Pak, selama mendengar laporan atau berdasarkan data tersendiri, sebenarnya sejauh mana sih Pak peran teknologi seperti ASA itu membantu meningkatkan laporan kasus kekerasan anak ini? Komnas Perlindungan Anak sudah berdiri 2 dekade lebih ya, 27 tahun. Menurut saya adalah generasi berikutnya ya yang memimpin Komnas Perlindungan Anak ini. Tentu dengan fakta-fakta yang kita dapatkan hari ini banyak pergeseran-pergeseran mulai dari macam ragam modus kekerasan itu dilakukan sehingga kekerasan itu pun juga melakukan atau menggunakan teknologi juga, ya, sex torsion dan sebagainya, ada grooming lewat sosial media dan sebagainya. Saya pikir di era kepemimpinan saya kita meluncurkan AI Sahabat Anak, yang mana kanal pengaduan anonim, siapapun boleh melapor anytime 24 jam. Oke. Kemudian bisa dilaporkan dalam bentuk suara atau chat dan sebagainya. Saya pikir ini kita harus mengikuti perkembangan zaman dan bagaimana teknologi itu juga membantu kita mengatasi kasus-kasus yang kita hadapi. Berikutnya kami sudah juga beraudiensi dengan Mabes Polri dan kita sudah diterima oleh Bareskrim. Ya, kita senang karena sebagian keinginan kami satu persatu terwujud di kepolisian. Sekarang sudah ada Direktorat PPA PPO. Nantinya mulai kasus dari tingkat Polsek, Polres, Polda sampai ke Bareskrim itu khusus untuk penanganan anak dan perdagangan orang itu diatasi atau dihandle oleh divisi sendiri, direktur sendiri. Sehingga menurut saya ini akan memakan waktu yang lebih cepat, memotong waktu yang lebih cepat, sehingga penanganan kasus itu bisa lebih fokus. Tidak lagi digabung dengan kasus-kasus umum, seperti itu. Nah, kalau AI Sahabat Anak juga sudah terbukti ya, masuk datanya di kita itu jadi semakin banyak pelaporan, tentunya itu. Menurut kami ini baik, karena yang selama ini terbatasi dengan jam kantor kami atau jam pelayanan kita, ini mungkin bisa menjadi deteksi dini atau preventif untuk menghindari kejadian yang akan terjadi misalnya di rumah. Dulu Farah, saya membayangkan ide ini sebetulnya muncul dari kepala saya. Oke. Waktu saya nonton film luar itu, di mana di sana ada 911. Oh. Jadi ketika tetangga ada terdengar ribut-ribut dan kemungkinan ada kekerasan di situ, kemudian tetangganya lapor, 5-10 menit Langsung pihak datang. kepolisian langsung datang, sehingga menghindari. Karena menurut saya banyak kasus-kasus kekerasan bahkan sampai kematian. Katakanlah mungkin yang sekarang terjadi di anak kita Nizam di Sukabumi.
Sebetulnya kan itu tuh sudah terjadi lama. Nggak mungkin itu kejadian 1-2 kali. Itu sudah bertahun-tahun. Tapi lingkungan sekitar apakah aware? Kemudian toolkitnya untuk melapor kemana? Harusnya itu bisa dicegah. Banyak kejadian-kejadian itu yang harusnya bisa dicegah, tapi tidak kita lakukan. Seperti itu. Oke, kan tadi kalau kita mendengar statement Pak Agustinus terkait dengan Nizam itu kan banyak warga yang mungkin udah aware tapi bingung gitu ya, mungkin harus apa gitu. Mungkin itu terjadi juga di kita nih Pak. Kita melihat ada suatu kekerasan terjadi di lingkungan kita gitu, tetangga kita atau sepupu kita dan lain sebagainya. Tapi kita suka bingung gitu, harus apa dan harus bereaksi apa gitu Pak. Boleh nggak kasih tipsnya sebenarnya kita tuh harus melakukan apa sih di saat seperti itu gitu? Jangan salah, sebenarnya ketika Anda tahu, Anda lihat, Anda tidak melapor, Anda bisa masuk jadi ditersangkakan juga. Oke, karena Itu seharusnya kita sebetulnya. bisa menyelamatkan Harusnya tapi bisa justru menyelamatkan. tidak ya. Ya. Kalau kamu tahu, kamu lihat, kamu mengerti sekali bahwa itu terjadi, ini mungkin ya pesan kepada seluruh masyarakat ya. Kita wajib mengadukan itu. Oke. Cuman problemnya sekarang adalah saya memikirkan Indonesia ini harusnya udah punya sistem penanganan kekerasan nasional. Ya, semua itu harus bergotong royong. Mungkin skalanya mulai dari tingkat RT RW. Ya, saya menyebutkan harusnya itu bisa kita Komnas Perlindungan Anak juga bisa bekerja sama dengan Karang Taruna, minimal relawan-relawan yang menjadi kaki tangan kita untuk mengadukan. Oke. Sebetulnya sekarang perangkatnya semua sudah ada, tapi berjalan sendiri-sendiri, ya. Mulai dari tingkat kelurahan, kemudian nanti ada di dinas sosial, ya, di dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Itu harusnya bisa disatukan langkah, jadi pusat pelaporan yang strategis ya, sehingga penanganan atau pencegahan bisa terjadi. Kalau sekarang kan banyak yang dilakukan sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, sekali lagi mungkin ya buat masyarakat juga ini penting untuk bahwa setiap orang punya kewajiban moral untuk melakukan tindakan yang menghindari kekerasan terjadi untuk anak-anak kita. Oke, berarti Seperti kita itu. memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi ya, Pak. Iya, Bisa dikatakan betul. sama-sama melindungi. Betul. Kalau saya bisa rangkum dari podcast hari ini tuh, memang bisa dikatakan sedang terjadi tsunami kekerasan, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi kita yang lebih dekat dengan anak-anak dan lain sebagainya untuk saling melindungi, bisa dikatakan gitu ya Pak ya. Dan peran-peran kita sebagai entah mungkin kita adalah seorang kakak, orang tua atau apapun itu, sama-sama kita mengedukasi adik-adik kita, anak-anak kita untuk bisa menjaga dirinya lebih baik lagi seperti apa. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Agustinus sudah datang di podcast Senin Sore. Dan buat Sobat Sore, kalau punya tanggapan lain boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.